warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Della Citra dengan NPM 2313025051. Ingin menjelaskan tentang 5 tools cyber security yang telah saya pilih. Yang pertama ada pengertian. Tools cyber security adalah senjata utama dalam menjaga keamanan digital dari berbagai ancaman cyber. Dengan pemilihan dan penggunaan tools yang tepat, organisasi dan individu yang mencegah kebocoran data, serangan malware, pencurian identitas, dan banyaknya ancaman lainnya di dunia digital. Yang pertama yaitu ada Wireshark. Penjelasannya yaitu Wireshark adalah network protokol analyzer yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data yang melewati jaringan. Yang selanjutnya ada fungsinya yaitu memantau lalu lintas jaringan secara real time, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau serangan jaringan. Yang selanjutnya ada cara kerjanya yaitu Wireshark menangkap paket data mentah dari interface jaringan dan menampilkan dalam format yang mudah dipahami. Pengguna bisa memfilter data berdasarkan protokol HTTP, DNS, TCP, dan lain-lain untuk melakukan inspeksi lebih lanjut. Yang selanjutnya kasus nyatanya yaitu dalam insiden Target Bridge 2013, analisis forensik menggunakan Wireshark untuk menelusuri komunikasi malware yang mencuri data kartu kredit dari sistem point of sale POS. Selanjutnya yang kedua ada Metasploit. Yaitu Metasploit adalah framework eksploitasi keamanan yang digunakan untuk menguji kerentanan sistem dan jaringan. Ada fungsinya yaitu menguji penetrasi atau penetration testing, eksploitasi kerentanan, dan demonstrasi dampaknya. Cara kerjanya itu pengguna memilih modul exploit yang sesuai dengan target, lalu mengatur payload untuk menjalankan perintah pada sistem korban, dan akhirnya menjalankan eksploitasi. Kasus nyatanya yaitu perusahaan konsultan keamanan menggunakan Metasploit untuk mensimulasikan serangan terhadap sistem bank guna mengidentifikasi titik lemah sebelum peretas sungguhan mengeksploitasinya. Selanjutnya yang ketiga ada NMAP, Network Mapper. NMAP adalah tools open source untuk pemetaan jaringan yang audit keamanan. Fungsinya menentukan host dan layanan aktif dalam jaringan, deteksi sistem operasi, dan versi layanan. Cara kerjanya, NMAP mengirimkan paket data khusus ke target dan menganalisis responnya untuk mengidentifikasi port terbuka, sistem operasi, dan layanan yang berjalan. Kasus nyatanya yaitu NMAP digunakan dalam audit keamanan Equifax setelah kebocoran data besar tahun 2017 untuk memetakan jaringan internal dan memverifikasi sistem yang tidak terpatch. Yang keempat ada Bartshoot. Bartshoot adalah platform untuk menguji keamanan aplikasi web secara menyeluruh. Fungsinya menganalisis dan mengidentifikasi lalu lintas HTTP atau HTTPS antara browser dan server web, mengidentifikasi celah seperti SQL injection, XSS, CSRF, dan lainnya. Cara kerjanya, Bartshoot bertindak sebagai proxy antara browser dan server web, menangkap lalu lintas, dan memungkinkan pengguna untuk memodifikasi permintaan dan respon. Kasus nyatanya, Bartshoot digunakan dalam pengujian aplikasi e-commerce untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan injection attack yang dapat mencuri data pengguna. Selanjutnya yang terakhir ada Snort. Snort adalah Network Intrusion Detection System (NIDS) yang mendeteksi dan menganalisis aktivitas pencurigaan di jaringan. Fungsinya mendeteksi serangan jaringan, malware, menghasilkan alert untuk administration keamanan. Cara kerjanya, Snort menganalisis lalu lintas jaringan secara real time berdasarkan rule set. Jika menemukan pola yang mencurigakan, misalnya signature serangan DDoS, ia akan menghasilkan peringatan. Kasus nyatanya, banyak perusahaan besar seperti Cisco menggunakan Snort untuk memonitor jaringan internal mereka dan memblokir akses yang mencurigakan secara otomatis.
Kesimpulan, kelima tools tersebut mencakup berbagai aspek penting dalam cybersecurity. Dari pemantauan dan analisis jaringan, We Research North memindai dan pemetaan sistem NMAP, pengujian kerentanan Metasploit hingga keamanan aplikasi web yaitu Burtsuite. Dengan kombinasi yang tepat, tools ini dapat digunakan untuk membentuk sistem keamanan cyber yang proaktif, responsif, dan berlapis terhadap berbagai ancaman digital. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.